Ya, shalom semuanya. Luar biasa. Tetap semangat, anugerah dan kasih karunia Tuhan terus mengejar setiap kita. Saya yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan tidak terhalangi oleh segala situasi kondisi yang ada. Sebagaimana doa yang tidak bisa dihalangi oleh ruang dan waktu, sedemikian juga berkat dan kehadirannya tidak akan pernah mungkin bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hendaklah kita senantiasa menaruh harap dan berpengharapan, serta percaya dengan segenap hati kita. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Amin. Mari kita kembali membaca firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya dengan judul yang amat menyeramkan. Tema begitu saya kasih ke keluarga saya, keluarga saya kan tahu sendiri kan, Manado tuh. Jadi cuman baku sedu terus, Jo. Betul? Pas kasih tuh berita judul dia bilang, biar tuh corona tuh maut, haleluya kan. Judulnya serem. Iya, berkat yang menuai maut. Serem, haleluya. Itu madu dan racun berarti. Tetapi oke. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Terambil dari Kisah Para Rasul 5, kita mulai dari ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat selanjutnya berbicara tentang hal yang sama yang terjadi, yang menimpa istrinya. Sehingga Ananias bersama istrinya Safira mengalami kematian secara jasmani. Apa sih yang mendorong, yang memotivasi Ananias bersama dengan Safira menjual sebidang tanah? Kalau kita lihat, motivasi mereka menjual sebidang tanah yang untuk diserahkan kepada para rasul yang dipakai untuk pelayanan buat dibagi-bagi ke orang yang memerlukan, sesungguhnya mereka tidak mempunyai hati yang tulus, tidak mempunyai hati yang murni, tidak mempunyai hati yang rela. Selanjutnya tidak mempunyai pewahyuan yang datangnya dari Tuhan. Dan mungkin saja Tuhan tidak menyuruh dia untuk menjual itu serta menyerahkannya bagi pekerjaan Tuhan. Sebab di situ Petrus berkata, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Seharusnya kau nggak perlu jual juga nggak apa-apa. Tetapi setelah dijual, bukankah hasilnya itu juga dalam kuasamu? Kamu boleh memilikinya. Kamu kalau nggak mau ngasih dengan tulus hati juga nggak apa-apa. Amin. Tetapi dia melakukan tidak dengan segenap hati dan tidak dengan tulus. Apa sih yang memotivasi dia lakukan hal itu? Coba kita mundur ke satu pasal. Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4 ayat 34 kita mulai. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ingat itu.
Tidak ada satupun yang berkekurangan di antara mereka. Sekalipun Ananias dan Safira nggak jual tanahnya. Amin. Tuhan sanggup mampu menjaga, memelihara, mencukupkan segala kebutuhan setiap orang percaya. Karena lihat, ini nih, semua orang yang mempunyai tanah atau rumah pada waktu itu menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Tanpa Ananias dan Safira, banyak orang-orang yang tulus dan murni melakukan itu. Dan mereka meletakkan di depan kaki Rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, memang berat ya. Kita punya, jual, terus kasih orang. Berat atau ringan? Berat. Waduh. Kecuali Tuhan yang mendorong, Tuhan yang memotivasi, Tuhan yang memberikan pemahaman, Tuhan yang memberikan pengertian, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan yang memberikan efek manfaatnya untuk kita. Maka kita rame-rame berani menyerahkannya. Tapi jika tidak ada motivasi intervensi ilahi dalam hidup manusia, mau ngasih, berat. Amin. Ayat 36, ini dia nih. Kalau yang tadi namanya nggak disebut. Mungkin nggak terlalu penting dan nggak terlalu besar. Tapi ayat 36, demikian pula dengan Yusuf tuh. Yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Yang mungkin levelnya sama dengan Ananias dan Safira. Konglo. Yang hidupnya selalu menjadi pusat perhatian. Karena banyak hartanya. Hari-hari ini puji Tuhan sih, sekalipun banyak harta disuruh pelayanan ke rumahnya, ibadah di rumah orang kaya nggak ada yang berani. Lihat tuh. Ia, Yusuf yang disebut Barnabas, ia menjual ladangnya, ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, ternyata ini yang mendorong Ananias dan Safira untuk melakukan hal yang sama, tetapi dengan motivasi yang berbeda. Tuhan tidak melihat dari seberapa besar, seberapa banyak pengorbanan dan pemberian manusia bagi pekerjaannya. Tapi Tuhan melihat motivasi hati dari anak manusia yang melakukan itu. Ingat ada cerita tentang orang kaya dan janda yang miskin pada waktu mereka mempersembahkan uang di bait Allah? Orang-orang yang berkelebihan mereka memberi dari segala kelebihan mereka. Bahkan sedikit berpamer pada waktu mereka memberi. Supaya orang lain banyak lihat bahwa dia adalah orang yang dermawan, yang punya perhatian atas pekerjaan Tuhan. Dengan besarnya pemberian. Tapi ada juga seorang janda tua. Yang hanya punya beberapa keping uangnya. Dan dia masukkan dengan pelan-pelan supaya orang lain jangan ada lihat. Tapi begitu dia masukin karena koin ketemu dengan peti persembahan yang besi, klontang bunyi lagi tuh. Aduh. Ya ilah. Orang lihat deh. Dia takut dilihat orang.
Kalau yang kaya pengen dilihat orang. Tapi apa yang dilihat manusia tidak dilihat Tuhan. Apa yang tidak dilihat oleh manusia, itu tuh yang Tuhan lihat. Sehingga dia ngajar kepada para murid waktu itu. Kamu lihat itu. Sesungguhnya janda tua yang miskin itulah yang lebih diberkati. Kenapa? Karena dia memberi dari apa yang ada padanya. Bahkan seluruh penghasilannya itulah yang diberikan kepada Tuhan. Amin. Motivasi. Ini anak-anak Tuhan disuruh membalikan persepuluhan aja. Waduh, cari ayat untuk membatalkan tuh persepuluhan. Ini anak-anak Tuhan membawa persembahan aja udah mikir-mikir bagaimana mau kasih oleh kita kurang. Ada lagi yang serem. Bawalah seluruh penghasilan pertamamu ke rumah Tuhan setiap tahun. Waduh, satu. Coba. Belum lagi ngomong, pendetanya udah kaya, mobil, rumah mewah. Jangan lihat itu kalau mau ngasih, emang gak mau ngasih aja kali cari alasan. Ingat itu. Segala sesuatu yang kita berikan sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Hari-hari ini dalam ibadah Zoom ini kan online. Wah, banyak nabi-nabi liar. Yang bilang gak usah bawa persepuluhan ke rumah Tuhan. Kalau kamu bawa persepuluhan ke rumah Tuhan dan pendeta itu kaya, tinggalin. Darah Yesus. Belakang-belakangan di bawahnya kita lihat juga nomor rekening tersedia, darah Yesus. Aduh. Saya bukan gembala. Saya orang yang bersaksi tentang Tuhan dan firman. Jadi tidak punya kepentingan pribadi. Tetapi saya melakukan itu. Saya membawa persembahan, saya membawa persepuluhan. Motivasinya nggak ada lagi lain. Karena ingin melakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau nggak ada firmannya, saya nggak lakukan. Saya lakukan, terserah. Itu perjanjian baru kayak, atau perjanjian lama kayak. Giliran bawa persembahan persepuluhan, bawa seluruh penghasilan pertama ke rumah Tuhan, bilang perjanjian lama. Berhenti sama di orangnya, jangan suruh bermasmur ya. Amin. Jangan suka baca Amsal ya, biar nggak punya hikmat. Perjanjian lama itu. Nggak bisa main comot. Jangan tinggalkan gembala jemaat saudara. Di mana saudara digembalakan dan di mana saudara dilayani, saudara bertumbuh. Tetap arahkan ke sana. Urusan dia bagaimana itu biar urusan dia sama Tuhan. Urus aja urusan kita yang harus kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itu tuh yang membedakan antara Yusuf yang disebut Barnabas dengan Ananias dan Safira. Tindakannya sama, tapi motivasinya berbeda. Dan pada waktu itu, darah Yesus, dia berani ngomong depan Rasul Petrus yang memang sedang diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Wah, itu fire, itu api, itu membakar segala sesuatu yang tidak kudus. Hadiratnya begitu luar biasa karena Tuhan sedang menyatakan. Tuhan sedang melakukan peralihan, satu perombakan, new normal baru. Apa itu? Pada waktu Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, itu Tuhan meninggalkan peribadahan di bait Allah.